Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Arif Anggoro, NPM 1970651606. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman jurnal saya. Pertama, pendahuluan. Kebutuhan suatu sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting karena sistem informasi yang baik akan meningkatkan cara kerja lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan informasi yang tepat, informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis. Salah satu solusi yang tepat adalah membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi, yaitu sistem informasi yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Dalam membangun suatu sistem informasi berbasis komputer perlu suatu perencanaan yang sangat matang. Salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen proyek yang baik. Salah satu komponen dari manajemen proyek sistem informasi yang baik adalah dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem informasi yang tepat. Terus selanjutnya waterfall model. Waterfall model adalah sebuah model SDLC klasik dari software engineer. Model ini adalah model yang pertama digunakan dan umum digunakan oleh proyek-proyek pemerintahan dan perusahaan besar. Karena model ini menekan planning pada tahap awal, kekurangan-kekurangan pada desain akan diketahui semenjak dini. Model ini juga menekan pentingnya dokumentasi sehingga model ini cocok untuk proyek yang mengedepankan kualitas. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil pada waterfall model. Modelnya ada di atas gambarannya. Yang pertama, kebutuhan sistem. Menentukan komponen-komponen untuk membangun sistem seperti spesifik hardware, software tools, database, libraries, dan hal-hal sejenis yang bersangkutan. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak atau software requirement. Menentukan fungsional dari software yang mengidentifikasi sistem requirement mana yang dipengaruhi oleh software. Requirement analysis juga termasuk menentukan integritas yang terbaik dengan aplikasi lain, interface requirement, performance requirement, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, desain arsitektur. Merupakan software framework mana yang paling cocok dengan requirements dan mengidentifikasikan komponen-komponen utama di dalam sistem serta interaksinya. Selanjutnya, desain detail. Meninjau kembali komponen yang sudah diidentifikasikan pada langkah architectural design dan menspektifikasikan bagaimana setiap komponen-komponen tersebut diimplementasikan. Pengkodean atau coding. Implementasi spesifikasi apa yang sudah dipaparkan di dalam detail desain. Selanjutnya testing. Menemukan bug dan error serta menentukan apakah software sudah memenuhi requirement. Yang ketujuh, pemeliharaan atau maintenance. Memperbaiki dan meningkatkan kerja software setelah dirilis. Selanjutnya, sistem ERP dalam industri. Sistem ERP dalam bisnis adalah proses perubahan yang terjadi dalam upaya penyempurnaan proses bisnis yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendukung strategis bisnis. Kesuksesan penerapan ERP merupakan akibat dari keberhasilan pelaksanaan tahapan implementasi ERP. Implementasi ERP akan berdampak pada perubahan bisnis, perubahan pola kerja, bahkan sampai terjadi perubahan budaya perusahaan. Terus selanjutnya, model inventory. Menurut Wijaya dan Suparto, melalui model inventory, persediaan suatu perusahaan akan dapat dikendalikan sehingga dapat meminimalkan tingkat persediaan. Hal ini akan berdampak terhadap penggunaan modal kerja
yang dapat digunakan untuk menumpuk jumlah persediaan menjadi lebih rendah tanpa harus menggunakan kelancaran proses produksi, serta dapat mengurangi tingkat kerugian kesediaan akibat yang tak terpakai lagi atau obsolescence, rusak, damage, dan persediaan kadaluarsa atau expired date. Selanjutnya WML. WML merupakan suatu standar yang mengidentifikasikan peranan dan notasi dalam flow proses bisnis. Dalam suatu software secara mendetail, WML memiliki beberapa diagram. WML yang dapat digunakan sebagai alat dalam menganalisis secara spesifik terhadap suatu sistem informasi. Hal umum yang sering digunakan dalam class adalah class diagram, use case diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya sistem inventory. Kegiatan sistem inventory yang digambarkan dalam case diagram adalah sebagai berikut. Berdasarkan jadwal pendatangan barang dari pihak supplier dan setelah dilakukan menginputan transaksi penerimaan barang oleh petugas gudang, aplikasi program akan otomatis mengupdate suatu status bahan yang dapat dilihat oleh departemen terkait. Penggunaan akan membuat permintaan barang atau goods request berdasarkan kebutuhan bahan atau bill of material untuk melakukan pengambilan bahan di gudang dengan dibuatkan transaksi pengeluaran barang atau goods issue. Selanjutnya penutup. Setiap model SDLC memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan tidak ada model SDLC yang paling baik secara umum. Model SDLC hanya akan optimal jika SDLC digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Waterfall model memberikan prosedur yang sistematis, dokumentasi yang baik. Pemeliharaan model SDLC digunakan dalam pengembangan sebuah proyek dapat dikatakan berhasil apabila tepat waktu, tidak melebihi budget. Kedua komponen tersebut merupakan faktor penting dalam target mengembangkan sebuah proyek yang dilakukan dengan baik dan disiplin. Waterfall model memberikan deliverable serta milestone yang jelas, dokumentasi yang baik, mudah dimengerti, mudah diimplementasikan, menekan pada pengerjaan prosedural yang baik. Tetapi harus antisipasi beberapa hal berikut, yaitu sulit mengintegrasikan risk. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.